kira-kira display pameran kali ini punya maksud atau alur seperti apa? Ya, terima kasih matur nuwun kepada teman-teman yang selalu mengikuti kegiatan ini. Mungkin selamat tahun baru Cina ya, gongsi Pak saya dulu. Nah, di kesempatan tahun baru Cina ini memang suatu kebetulan ya, karena saya mengoleksi batik peranakan dan mengoleksi kebaya peranakan. Saya ingin berbagi lah dari koleksi-koleksi itu, karena selama ini banyak kita itu sebenarnya terputus ya. Jadi pada saat periode di mana peranakan Tionghoa atau peranakan Cina yang ditekan, tidak boleh dengan adanya kegiatan dan lain sebagainya. Secara politis mereka itu tidak bebas, maka budaya-budaya peranakan itu sepertinya hilang. Nah, pada saat dibangkitkan lagi, pada saat politik yang terbuka bahwa peranakan boleh untuk bangkit lagi, atau orang keturunan Tionghoa sudah tidak ada lagi kata-kata keturunan dan lain sebagainya, itu bangkit kembali. Nah, cuman kami sayangkan pada saat peranakan itu menjadi istilahnya sampai ada lagunya ya, saya putri Tionghoa keturunan Cina tapi orang Indonesia. Itu mereka kadang berbusananya malah Cheongsam dan lain sebagainya. Nah, padahal bagi kami kebaya ini adalah budaya mereka yang tidak dimiliki oleh manapun ya. Tidak dimiliki oleh orang Indonesia, tidak dimiliki oleh orang di Cinanya, itu nggak ada. Ini adalah budaya mereka. Dan budaya mereka ini jangan sampai terputus. Nah, maka di kesempatan ini saya menampilkan suatu budaya yang memang mereka memakai, menggunakan, menciptakan, dan ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan pada saat saya berusaha untuk men-setting seolah-olah bagaimana budaya peranakan, saya berawal dengan meja sembayangan yang saya anggap bahwa setiap orang peranakan Cina itu selalu mengingat sembahyang leluhur. Dan di situ terlihat busana-busana atau kebaya-kebaya yang saya tampilkan itu biasanya kebaya biru atau putih dengan kain biru putih ya, yang fungsinya adalah untuk sangseng, untuk kematian, dan ini bagian dari sembahyang leluhur ya. Itu jadi mereka memang menggunakan itu. Nah, setelah itu berkembangnya setelah kita dari sembahyang atau meja leluhur, nah di sini ada ruang tamu dan saya perlihatkan kebaya-kebaya yang memang terlihat banyak sekali motif-motif bunga goresan, bunga-bunga yang memang terdapat di Cina. Dan ini merupakan karya mereka yang menggunakan sebagian disulam dan sebagian brodil dengan mesin kecil. Ini semua koleksi ini adalah sebenarnya koleksi yang bekas ya. Jadi bukan ciptaan baru, bekas dipakai, tapi saya merawatnya dan saya padu-padakan dengan batik-batik peranakan. Nah, nanti kita juga bisa melihat bahwa peranakan yang ada di Indonesia ini tidak hanya peranakan Cina, terdapat juga peranakan Belanda ya. Jadi kalau di Jakarta dulu nyai-nyai dan lain sebagainya, orang pribumi yang dekat dengan Belanda, atau orang Belanda sendiri yang akhirnya berasimilasi dan mereka kepingin menggunakan abaya yang tadinya akhirnya menjadi kebaya, dan itu terlihat dari bukan istilahnya sulam, tapi bukan brodil, itu adalah lace atau renda yang diaplikasikan, ditempelkan menjadi satu bentuk kebaya, dan basicnya itu dari renda. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Kalau kita bercerita tentang peranakan Tionghoa, itu masuknya ke Nusantara, di mana Malaysia juga menjadi bagian, Singapura juga menjadi bagian, dan kita lihat kalau di museum di Singapura maupun di peranakan Malaysia, kita melihat baju-bajunya kebanyakan brodilan atau sulam yang baik, yang berupa flora fauna, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain ya. Nah, di Indonesia itu punya kelebihan karena kita dijajah oleh Belanda, jadi Belanda pun Belanda pun ambil bagian dalam busana peranakan ini. Batik-batik pun terlihat sekali banyak batik-batik yang warnanya sogan, tapi dengan motif flora fauna dan lain sebagainya.
Jadi orang-orang Belanda itu lebih menyukai sogan ataupun daripada yang peranakan Cina dengan warna-warna yang banyak ya. Dan kita lihat juga di situ ada kebaya-kebaya dengan gambar-gambar binatang dan sebagainya. Biasanya itu disesuaikan dengan show daripada pemakainya. Oh, saya show-nya macan, dia kadang akan membuat kebaya dengan hiasan macan, ikan dan lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan dia. Dan di era yang baru nanti ada bahan voal tapi yang sudah bunga-bunga. Itu sebenarnya eranya yang paling muda ya. Sudah bermotif ya. Dan ada juga tadinya bahan polos di bordir penuh. Nah, itu menjadi satu bagian. Dari kesemua ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa ini loh budaya yang mereka lakukan pada saat mereka hijrah ke Indonesia. Ini yang mereka lakukan. Jadi kita tidak bisa mendapatkan lontong cap gomeh di Cina. Nah, karena asimilasi itu, Hong Shui-nya juga berbeda, pola berpikirnya berbeda, busananya itu juga berbeda. Nah, ini adalah perpaduan antara kearifan lokal dengan pendatang yang mereka berasimilasi dan terciptalah busana peranakan ini. Nah, saya tampilkan di sini sebenarnya bukan hanya mengingat sejarah ya, tapi kalau ini dilestarikan oleh masyarakat teman-teman peranakan di saat seperti ini tahun baru dan sebagainya, ini kan indah sekali. Kayak kita Lebaran dengan dengan baju baru dan sebagainya. Nah, kenapa enggak pada saat Lebaran berlomba-lomba untuk membuat kebaya peranakan untuk berkunjung ke saudara dan lain sebagainya. Nah, jadi bolehlah mereka memakai baju Cheongsam dan lain sebagainya, tapi ini sebenarnya menjadi bagian. Ini sebenarnya encim itu justru yang punya nilai sejarah. Iya. Dan memang kenapa saya tidak mengatakan hanya encim saja, tapi ini menjadi bagian peranakan karena pengaruh-pengaruh dari Belanda, Eropa, Cina, dari India itu juga terdapat pada cara mendesain atau konsep bordir maupun aplikasi dan lain sebagainya itu menjadi bagian pendatang-pendatang yang memang melakukan kegiatan membuat busana yang dilakukan di sini. Berarti sejujurnya saya baru tahu bahwa ternyata kebaya encim ini adanya di Indonesia. Artinya justru di Tionghoa atau di Cinanya pun mereka tidak seperti ini. Tidak. Jadi pengertian Indonesia itu Nusantara ya. Jadi zaman dulu Nusantara itu kan Malaysia, Singapura kan bagian dari Nusantara. Jadi mereka sebagai seorang pedagang ya. Jadi sesudah jalur rempah ya. Kalau jalur rempah itu kan istilahnya kita bagaimana kita membumbui dunia ya. Kita juga asimilasi, ada yang dari luar negeri datang dan sebagainya. Nah, ini mempengaruhi sekali terhadap jalur rempah ataupun jalur sutra ini mempengaruhi kehidupan daripada masyarakat Indonesia. Baik di soal bangunannya, itu juga menjadi pengarsitekturnya ya. Terus kesehatan, jamu-jamu dan lain sebagainya, pengobatan dan terus kuliner sendiri ya, termasuk busana dan wastra itu akan menjadi bagian. Nah, wastra itu tidak hanya batik saja, di luar batik pun banyak wastra-wastra kita yang terpengaruh oleh asimilasi para pendatang yang ada di sini. Mungkin berawalnya mereka memesan untuk kalangan mereka ataupun ingin memberikan hadiah kepada leluhur pejabat mereka ya. Jadi koleganya mereka, karena dengan sistem proses rintang warna dengan malam mereka memberikan konsep pemikiran. Saya kepingin bunganya keresan, saya kepingin cerita sampai intai. Nah, yang batik Belanda saya pingin si topi merah, saya pingin kereta api dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin berawal dari memesan seperti itu. Nah, setelah itu orang sininya sendiri merasa membuat sesuatu kok itu indah, bagus dan dihargai lah. Akhirnya diilhamilah proses ataupun batik yang ada di Indonesia ini, itu pengaruh mereka. Dan ini nampak sekali di batik-batik pesisiran.
Walaupun sebenarnya peranakan ini tidak hanya mengilhami batik pesisiran aja, batik pedalaman pun ada yang terilhami oleh peranakan, dan sebaliknya orang-orang peranakan yang memang memakai ataupun menggunakan batik-batik pedalaman. Oke. Itu juga tercipta oleh mereka juga. Baik. Nah, saya melihat ini kan ketika yang stylenya Tionghoa, dia lebih berwarna, Ya, dengan batik juga yang berwarna. Tetapi kemudian yang bergaya Eropa. Belanda, Eropa, dia cenderung memakai kebaya berwarna putih dan bawahnya warna-warna soga. Nah, Ya. itu mungkin ada ceritanya, Pak. ya, ya kita seperti kita ketahui ya, Iya. memang kebanyakan peranakan Tionghoa itu memang menyukai warna-warni, Iya. dan mereka juga punya prinsip bahwa hidup ini dengan macam-macam, dengan warna-warna Segala. kehidupan itu, Betul. dan terutama warna-warna merah sebagai Iya. warna yang sebagai keuntungan, keberuntungan. ya, keberuntungan. Nah, ini menjadi bagian di situ. Iya. Dan yang uniknya sebenarnya pada saat biru putih di orang peranakan Cina itu sebagai berkabung, orang Belanda itu biru putih itu untuk acara party atau pesta. Justru partinya. Ya, atau biasanya Betul. pernikahan dan Betul. sebagainya. Mereka menggunakan warna-warna yang seperti itu. Mereka Putih. disesuaikan dengan keberadaan budaya di Belanda, ya. Iya. Kita lihat keramik-keramik Belanda dan lain sebagainya, itu menjadi bagian. Putih Dan biru. mereka merasa lebih cocok apabila menggunakan batiknya itu yang sogan atau condong kecoklat-coklatan yang memang sesuai dengan kulit mereka. Jadi ini menurut kami ini berdasarkan selera saja. Jadi adapun batik Belanda dengan warna-warni dan sebagainya, tapi tidak semeriah batik produksi Tionghoa atau batik produksi masyarakat Tionghoa itu sendiri. Jadi meskipun warnanya soga, mereka tetap diproduksi di pesisiran. Di pedalaman ada. Jadi salah satu di sini kita lihat itu kan Jogja, ya. Jogja itu juga tanah Sing itu kan Jogja. Jadi konsepnya konsep batik Jawa, tapi pola sarungnya dan lain sebagainya itu mengikuti buketan. Ya, buketan atau dia mempadu-padankan unsur lokal yang ada dengan buketan-buketan itu. Itu ada yang Banyumas, itu juga Cirebon dan lain sebagainya. Cirebon yang sebelah ini kan ya, ya Pak? Oke. Terus kemudian ada yang merah itu Banyumas, Pak? Itu Lasem. Merahnya Lasem khas ya, 3 negeri. Jadi 3 negeri itu juga masuk ke dalam kategori batik peranakan ini kan ya, Pak? Iya. Karena kan pada dasarnya 3 negeri itu berawal kan dari batik Bangbangan. Oke. Ya, Bangbangan, akhirnya Bangbangan berkembang menjadi Bang Biru. Yes. Nah, dari Bang Biru itu berkembang lagi menjadi 3 negeri karena harus dikasih soga. Ya. Nah, jadi banyak Bangbangan itu daerah Lasem itu memproduksi batik Bangbangan. Khusus merah. Ada lagi istilah Blanco, itu batik yang batik biru langsung disoga merah atau disoga coklat tanpa ditutup akhirnya menjadi gelap, itu namanya istilah Blanco. Itu babaran Blanco. Baik. Nah, kalau kebayanya sendiri kan sebenarnya dia juga ada eranya ya, Pak. Maksud saya awalnya itu adalah kebaya dengan renda, kemudian dengan border, kemudian yang sekarang kerancang apa itu, Pak? Yang ada apa itu? Berawal sebenarnya Tionghoa dulu dengan sulam dulu atau di border itu. Kalau zaman dulu kan di sulam ya. Nah, sulam dulu, sulam terus akhirnya berkembang menjadi border, dan akhirnya border itu bentuk-bentuk macam border, akhirnya berkembang menjadi lace ya, renda yang diaplikasi. Justru renda itu sesudahnya ya? Ya, renda itu sesudahnya. Setelah itu berkembang ke kelawang, ya, untuk lubang-lubang. Nah, kelawang yang zaman dulu sebelum kelawang ada sekarang, aplikasinya jadi di aplikasi pakai bahan kelawang atau bahan yang kotak-kotak ditempelkan untuk mendapatkan lubang-lubang itu. Jadi nanti ada salah satu kita bisa melihat ya seperti itu. Itu jadi ada bahan tiller kelawang yang ditempelkan. Terus. Nah,
kembali lagi, maaf tadi mulai dari awal. Jadi kan apa Pak Afif membuat pameran ini kan ada maksudnya, ada apa istilahnya itu flow-nya, Ya, ya. ya. Mulai dari awalnya itu beribadah, Ya, kemudian kita beristirahat. ke- Apakah kemudian berarti kebaya dan batiknya ini semuanya ini juga dikondisikan ya Pak ya? kalau saya mempadu-padankan aja. Oh, Jadi tidak menyatakan bahwa yang tua di sana enggak. Jadi Nggih, saya memilih kebayanya. nggih. Setelah bayanya saya pilih, saya mempadu-padankan batik yang cocok dengan Cocok. kebaya itu. Nggih, bener. Gitu. Jadi kalau biru putih ya seyogyanya bawahnya yang mendekati Nggih. pada biru putih karena itu bergabung. Setelah itu saya berkembang dengan warna-warni dan sebagainya. Nggih. Jadi saya upayakan menjadi sesuatu yang indah saja untuk dilihat. Oh, untuk estetikanya. Ya, bawah. estetikanya. Oh. Tapi tidak menyatakan bahwa ini tahunnya sama, tapi sepertinya mendekati. Oh, Ya. baik, baik. Tapi bukan maksud saya bahwa encim ini punya kategori kalau misalnya seperti batik keraton kan ini khusus untuk party, ini untuk upacara, ini untuk kedukaan. Enggak. Maksud saya Jadi gitu. mereka ini memang tidak ada batasan bahwa kalau warna memang iya ya, tapi Iya. untuk motif biasanya tidak Tidak spesifik. ada ya spesifik itu. Cuman Oke. ini adalah pengaruh Cina atau pengaruh Belanda. Sama-sama ada boketannya apa. Jadi sama-sama lasem kita lihat, oh ini lasemnya pengaruh Cina, oh ini pengaruh Belanda, oh ini pengaruh batik pedalaman, keraton dan lain sebagainya. Iya. Oke. Nah, yang menarik juga kan Pak Afif tadi kan apa kebayanya ini adalah kebaya yang memang asli lama, Iya. bukan diproduksi baru gitu. Nah, ini paling tua tahun berapa Pak? Kalau saya melihat ini ya mungkin usia 100 tahunan ada ya. Ya kita lihat zaman keemasannya Belanda kan tahun 30, tahun 20 ya. 1920 Itu, 30 ya, itu kan zaman keemasan. Terus dari badik-badiknya pun kan demikian. Cuman mungkin dulunya waktu dibuat dengan warna yang bright ya. Cuman Iya. karena apapun yang terjadi ini pernah dicuci, jadi Benar. jadi agak dengan penataan yang seperti ini sepertinya ya walaupun menyolok tapi tidak menyolok sekali. Iya. Paling tua yang mana Pak? Sebenarnya kayak lasem itu tua sekali ya. Iya. Lasem Ini yang kebaya atau batik yang batiknya juga tua. Iya. Kebayanya itu yang sebelah sana itu juga ketua. Ini kebanyakan kebayanya tua-tua semua ini yang sebelah sini. Berarti ini kan ya. Ini Ya. khas dari daerah mana Pak? Nah, kalau daerahnya langsung. daerah itu tidak bisa berdaerah. Iya. Yang kebanyakan yang memproduksi ini Semarang, Surabaya, terus Bandung. Kalongan. Mboten. Ya, kalau batiknya ya, kalau kebayanya itu yang Oh, kebanyakan itu Iya. dari Semarang, Semarang, Surabaya, Surabaya. terus dari Bandung itu Bandung. istilahnya orang-orang yang memproduksi kebaya. Untuk kebaya. Ya, Dan memang kan era Belanda masuk kan pasti beberapa tahun kemudian setelah Tionghoa ini sudah jalan dulu Ya, kan ya. ya. Berarti karena Pak Afif, saya membayangkan Pak Afif itu kan mengoleksi. Kemudian kan udah sering lihat gitu kan. Artinya kemudian terus dapat clue gitu, dapat rasanya bisa memetakan gitu. ya. Jadi gayanya mulai dari yang kuno sampai ke Belanda itu seperti gimana Pak? Pada dasarnya berawal itu semuanya kalau hanya pinggiran-pinggiran saja dengan stok yang encim itu memang Iya. itu kebanyakan lebih yang Tua. sekarang ditiru itu itu tua. Oh. Ya. Iya. Setelah itu adanya renda seperti ini juga ini ditiru ke itu juga tua ya. Nah, Iya. di yang akhirnya menjadi pinggiran saja itu malah lebih simpel itu mudah. Tapi yang tua banget pinggiran saja itu biasanya juga ada sesuatu tapi tidak pinggiran yang hanya itu pinggiran tapi lebar itu juga tua. Oke, jadi kita bisa membayangkan teknik membordir atau apa ya, kriya Iya. 100 tahun yang lalu itu sudah secanggih ini. Iya, ya? kebanyakan kan mereka ini kan sulam tangan. Iya. Ya. Jadi pakai Artinya midangan, benar-benar ya. handmade ya. Ya, pakai midangan terus mereka menyulam itu. Iya.
apabila memang ada kebanyakan mesin kecil, tapi yang di sini lebih banyak ke sulam tangan. Oh, Seperti secara yang itu kan sebenarnya apa namanya renda, terus tapi disulam lagi warna-warnanya itu merah. kan ditempelan. Nggih, merahnya itu Pak. Ya, Arif. kalau itu bordil, yang Nggih. kanan yang ini, Nggih, yang nggih, orange engkang itu. kerangkang. Ya, itu renda yang diaplikasi bukan bordil itu. Mantap. Jadi renda dipotong, disambung, Baik, baik. Nah, kemudian sekarang fokus ke batiknya. ya. Kalau dari batik itu semakin tua itu semakin yang seperti apa Pak? Apakah ada spesifikasi dari segi warna ataupun motif ataukah ya ngalir aja? Ada ya. Jadi awal-awalnya batik kita sendiri kan tidak mengenal batik boketan. Iya. Kita itu kan selalu mengenal batik bio-bioan. Nah, pada saat Geometris. ya apa namanya atau berupa entah geometris, entah apa namanya semen dan lain sebagainya, non geometris dan lain sebagainya atau ceplok. Nah, pada saat di mana di situ ada keindahan berupa flora fauna yang menjulur ataupun sulur-sulur dan lain sebagainya, itu diilhami oleh baik budaya Eropa maupun budaya Cina. Nah, kalau ditanya mana duluan ya karena memang Cina itu masuk duluan. Ya. Tapi biasanya Cina itu berupa apa namanya ya ceplok-ceplok. Kalau boketan itu memang apa namanya orang Belanda yang memulai itu gitu. Tapi kalau ada bunga yang menjala saja itu lebih banyak itu Cina. Nah, pada saat Belanda itu terlihat banyak bunga tulip dan lain sebagainya. Nah, akhirnya orang Cina pun membuat hal yang sama gitu loh. Terus. Jadi artinya boketan itu justru tidak lebih tua dari sulur-suluran ya? Ya. Kalau kemudian saya pernah juga membaca materinya apa motifnya itu ada kemudian lokcan, sulur-suluran. Kalau apa Pak? Jelamprang itu kok masuk juga ya Pak ya? Nah, itu kan kalau jelamprang itu kan pengaruh India. Iya. Oh, nah, berarti akulturasi aja ya? Akulturasi. Oh. Jadi di Pekalongan menjadi jelamprang, di Jogja menjadi nitik. Itu kan pengaruh apa namanya patola yang memang adanya motif patola terus diciptakan dengan sistem batik akhirnya menjadi jelamprang dan apa namanya nitik itu. Nah, jadi kita lihat aja dari kebanyakan batik-batik Bang Biu dan lain sebagainya yang kayak dua negeri itu lebih banyak yang sulur-sulurnya daripada boketan. Boketannya. Ya. Deres. Jadi pengulangan sulur-sulur dan lain sebagainya itu. Tumpal itu juga Tionghoa punya ya Pak? Ya. Tumpal itu sebenarnya pengaruh India awal-awalnya. Ya, berupa pucuk rebung dan lain sebagainya. Dan itu hubungannya dengan biasanya pinggiran di sari itu juga ada tumpal. Nah, kalau tumpalnya yang boketan dan lain sebagainya itu apa namanya itu pengaruh Eropa. Berarti bisa dibilang satu area ini yang usianya relatif paling tua sederetan ini ya Pak? Sebagian sederetan ini, ya. Oh, iya. Mulai dari tahun pinten Pak tadi 100-an itu ya? Saya tidak bisa menebak pastinya ya, karena kan batik itu era, ya. Karena kita kan bukan yang membuatnya. Tapi kan kita mengenal kayak 3 negeri atau 2 negeri itu kan ya sekitar 1910, 1920. Nah itu kan era-era mulai ada batik 2 negeri dan lain sebagainya. Iya. Berarti kebaya dengan batiknya bisa jadi ini lebih tua kebayanya ya? Saya belum bisa memastikan itu. Kebaya dulu atau batik dulu, saya nggak bisa memastikan. Cuman kan sebenarnya kalau dari cara busana itu sepertinya kan batik dulu. Ya. Karena pada saat era mulai adanya kebaya yang bodiwan dan sebagainya ini kan dia menyesuaikan sarungnya. Sarung. Nah, kalau
yang dulu mungkin tanpa ada renda, tapi tetap masih pakainya Cheongsam atau apa namanya yang masih khas peranakan ya masih Tionghoa khas lah. peranakan Tionghoa, atau yang Stylenya. yang orang Belandanya masih memakai apa namanya blus-blus renda biasa. Baik. Nah, dia akan menyesuaikan, membuat ingin seperti orang Indonesia memakai kebaya. Ya. Dan kita kebanyakan kebaya zaman dulu kan tidak ada kuknat yang lebih dan lain sebagainya. Nah, mungkin baru tercipta apa namanya kebaya yang dia menyesuaikan dari motif-motif sarung berupa flora, fauna dan lain sebagainya. Nah, untuk daerah produksinya kan karena memang kedatangan pedagang Tionghoa ini ke pesisir utara. Apakah itu juga mempengaruhi Pak Afif? Maksud saya batikan kemudian di Pekalongan, kan ini kita merunut tuh bisa jadi Lasem, Rembang, Pekalongan, kemudian Cirebon sampai ke Semarang mungkin ya. Nah, apa kemudian bisa dilacak kira-kira stylenya batik encim yang di daerah-daerah itu punya ciri khas sendiri atau relatif sama? Setiap daerah pembatikan punya spesifikasi sendiri. Ya. Dan itu terasa di sini ya Pak? Ini terasa di sini. Cuman di sini lebih banyak batiknya, lebih banyak Pekalongan. Ya, jadi yang kayak Lasem itu yang jelas yang ada bang-bangan, bang biu dan sebagainya. Cuman di era batik encim ini atau kebaya dan kain batik encim ini, Pekalongan itu menurut saya masa kejayaannya orang peranakan memproduksi batik. Dan apabila di luar Pekalongan pun ya kayak Sidoarjo, terus mungkin ada tempat-tempat lain, Tuban dan sebagainya. 1-2 orang yang memang mereka tadinya punya saudara di Pekalongan atau punya mantu orang sana dan sebagainya. Karena banyak daerah-daerah pembatikan peranakan Tionghoa itu mereka punya jalur, entah itu kenal, entah itu saudara, yang mereka apa untuk namanya distribusi batiknya. Selain distribusi batiknya itu pertama kali membawa pembatik dari Pekalongan ke Demak, Kudus dan lain sebagainya, sebenarnya itu ada hubungan tali, entah persaudaraan, entah tali perkawinan dan lain sebagainya. Dan orang peranakan ini dalam setiap apa namanya tahun baru kurang 6 bulan dan lain sebagainya itu dia itu inden pesan batik. Jadi kayak kita lebaran tuh sudah sudah pesan batiknya, kepengen warna ini, motifnya ini, ke tokoh-tokoh batik apa namanya mereka yang ada di yang maka dari itu di Pekalongan zaman itu kan peranakan apa namanya Tionghoa yang membuat batik itu kan banyak. Dan sebenarnya banyak yang kita tidak menyadari sebenarnya para apa namanya tokoh-tokoh batik ini banyak membatik yang akhirnya mereka tidak membuat nama di situ itu banyak. Contoh Panselen gitu ya. Panselen produksinya ibaratnya 100. Mungkin 75 pieces menggunakan memang tanda tangan, ada 25 yang enggak. Nah, kenapa, Pak? Waktu itu hubungannya dengan pajak. Jadi perhitungannya sudah banyak pengrajin Tionghoa terutama yang mereka itu sebenarnya kayak apa namanya yang dari Tegal, dari mana dan sebagainya, atau usaha-usaha mereka yang mereka membatik bagus tapi tidak mencantumkan nama di batiknya. Jadi kita kadang bisa melihat, ini Oi Sucun. Ini bukan Oi Sucun, tapi kalau melihat pengerjaannya ini beliau atau minimal apa namanya di bawah apa namanya bimbingan beliau atau gimana, tapi tanpa nama. Nah, ini terjadi. Ya, jadi hubungannya waktu itu karena harus apabila mencantumkan nama, melaporkan hasil karya yang hubungannya dengan pajak itu sendiri. Baik. Sementara kan teman-teman kalau zaman sekarang itu kan bagi mereka batik dengan signature itu kan yang diburu misalnya kolektor itu pasti nilainya tinggi. Tapi kalau kita paham motif tanpa signature pun bisa. Itu tipsnya gimana Pak Afif? Melacak katakanlah Van Zwellen
dia tanpa signature tapi ciri-ciri ini Van Zelen nih gitu. Apakah di motif, color atau tekstilnya? Di motif kelihatan sekali. Oh. Di motif, di warna dan cara pengerjaan. Oh. Kan apapun yang terjadi, konseptualnya itu adalah kan Van Zelen. Yeah. Ya. Dan Van Zelen banyak juga orang membuat nama palsu. Yeah. Di depannya ada tulisannya MD. Oh. Ya, MD Van Zelen. Yeah. MD itu meniru dari. Ya. Ya. Tapi Van Zelen berarti dia lebih ke warna-warna soga ya, bukan genjreng. Yang lebih tua, semua yang lebih tua orang-orang Belanda itu masih menggunakan warna alam, baik biru maupun merah. Jadi ciri-cirinya batik Peranakan masa Tionghoa maupun Belanda ataupun kebayanya, yang value-nya tinggi itu yang dari segi motif atau pewarnaannya seperti apa, Pak? Ya, kalau saya mau mengoleksi itu koleksi semuanya. Ya, hargailah batik encim, kebaya encim walaupun hanya rendahnya sedikit. Ya, karena ini satu era di mana satu masyarakat keturunan masyarakat Tionghoa yang berada dan mereka memakai. Jadi kalau belum mampu mengoleksi yang lebar, yang sulam binatang dan sebagainya, ya koleksi yang simpel-simpel nggak apa. Ya. Nah, di sebaliknya pada saat peranakan Belanda nggak punya renda yang isinya lebar dan sebagainya nggak apa-apa. Terus untuk mengoleksi itu tidak harus yang bisa dipakai. Ya, jadi kayaknya ya sebagian besar kebaya yang ada di sini mungkin boleh dikatakan 60% nggak bisa dipakai karena kondisi yang memang kecil. Selain tua memang size-nya kecil itu. Saya sampai beberapa pesan boneka khusus yang kecil itu sendiri. Ini sebenarnya satu tolak ukur bagaimana saat itu mampu memproduksi, mempadu-padankan konsep pemikiran membuat sulam ke dalam sebuah kain dan menjadi kebaya. Ini konsep yang bagus. Nah, kalau yang paling bagus sekali ya memang yang kalau bode ya bodeannya banyak, sulamannya banyak. Tapi yang penting itu ya sebenarnya komposisi dari gradasi yang dia buat. Apakah dalam satu kain itu benangnya itu dalam satu bunga ada berapa macam warna benang yang dia gunakan. Nah, itu juga aspek keindahan sih. Ya, aspek keindahan hingga dipandang itu seolah-olah seperti 3 dimensi. Jadi kayak istilahnya sembur tuh ya teman-teman. Kemudian kehalusan. Kalau motif bunganya lebih subjektif, lebih selera ya Pak. Motif bunganya biasanya dan itu mempunyai era ya, dalam arti yang bunga gede-gede atau bunga kecil-kecil. Awal-awalnya kan rendah itu bunga kecil. Setelah itu kan berkembang akhirnya menjadi bunga yang lebar, gede dan sebagainya. Nah, kalau bahannya memang semuanya kebanyakan menggunakan katun voile ya. Bagi kami kebaya-kebaya ini adalah prestis bagi seseorang yang memakainya. Ya, jadi semakin dia kaya, semakin dia mampu menciptakan, nah dia akan berkreasi, ya. Karena di sini kita melihat juga ada bahan brokat yang diaplikasi dengan bordir dan sebagainya, walaupun eranya mungkin lebih muda, tapi ini selangkah maju mereka menggunakan selain voile atau voile yang bertekstur dan lain sebagainya. Ini menjadi satu bagian. Nah ini bahan-bahan ini kan memang didatangkan dari Eropa, juga dari India dan lain sebagainya. Nah ini menjadi satu bahwa pada saat itu dibutuhkan kain mori untuk dibatik, setelah itu bahan voile untuk dibordir ataupun dibeli renda. Iya, dibeli renda. Tipsnya untuk mulai mengoleksi dan kemudian hunting seperti Pak Afif itu gimana Pak Afif? Apa ada kantong-kantong kota atau tempat yang kemudian teman-teman itu bisa hunting atau sifatnya seperti apa? Memang sih kebanyakan kalau kebaya-kebaya ini kita dapatkan itu dari daerah-daerah pesisir ya. Saya banyak dapat kebaya bagus itu dari Surabaya.
Oh, Ya, Tionghoa, Pak. Ya, Tionghoa Surabaya. Dia kayaknya juga pengepul ya. Iya. Jadi dia punya kebaya, mungkin punya siapa dijual dan sebagainya. Saya udah mendapatkan barang yang bagus-bagus itu dari dia. Terus selain itu ya di Pekalongan, di Semarang, tempat-tempat yang memang Kalongan, ya, Semarang, ya itu Surabaya. apa namanya loak juga Kantong-kantong, ya, iya. kantong-kantong itu. Ada juga memang sudah dipul dengan tempat-tempat orang yang memang barang antik gitu ya. Nah, kita tinggal memilih. Cuman ya memang karena ini buat koleksi, jadi kan dan saya tidak memakai, saya tidak pernah memandang ini kecil atau besar. Yang saya lihat indah apa namanya atau indah ya, yang saya eksklusif. ya yang saya ambil sesuatu. Oh ini nilai era, nilai sejarahnya dan sesuatu yang uniknya. Dan unsur edukasinya. Ya, Pak. ya. Apakah juga bisa terlacak, kan kadang-kadang itu juga kalau misalnya ketemu sama penjual ngeten nggih, itu nggak tua dibilang tua ngeten nggih, misalnya kuno nggak kuno dibilang kuno. Nah itu tanya teman-teman ini sebenarnya tipsnya dari, itu apa, Pak? Diambil pertama dari bahannya dulu, bahan voalnya. Oh. Ya. Setelah itu ini sulam atau bordil mungkin kelihatan ya. Oh. Nah kalau sulam itu kan lebih lemes, sebenarnya semua katun. Yeah. Nah kalau yang baru-baru ini kan barangnya ya agak kaku. Ya. Okay. Terus banyak juga sekarang yang diedit, jadinya barang sudah tua, rusak, terus ditambahin bordiran sedikit dan lain sebagainya. Oh. Itu juga itu kelihatan sekali ya. Baik. Kalau sarungnya Pak Afif, beda yang paling signifikan antara encim yang tua, ini kan yang rata-rata encim tua aja Pak ya. Sama yang produksi sekarang itu apakah sekarang lebih bright atau bagaimana? Lebih brightnya mungkin karena baru. Ya, itu atau pertama. motif? Kalau motif banyak yang sudah meniru. Ya. Cuman zaman dulu itu mereka menggunakan cantingnya itu kecil. Oh, oke. Ya, jadi artinya kalau semakin kecil tuh bisa jadi kuno. Iya, jadi cantingnya canting baik kelowong dan lain sebagainya, itu cantingnya itu menggunakan cantingnya lebih kecil. Semakin lembut, kemungkinan tuanya semakin besar. Ya, kalau warna ya karena semua di sini kan barang bekas pernah dicuci dan lain sebagainya, jadi kelihatan ya memang bekas. Baik, tetapi kemudian kita bisa melihat bagaimana cantingan. Saya juga waktu pertama kali masuk, waduh kok cantingnya halus banget. Terasa memang. Apalagi kalau sekarang kan encim juga banyak yang dicap. Iya. Baik. Nah, sekarang ke ininya Pak Afif, ke brosnya. Kerompeng, apa namanya Pak? Kerongsang. Ya. Nah, apakah itu juga punya era Pak Afif? Apakah itu juga punya masa, tren? Sebenarnya ada ya. Kalau yang dulu itu kan peniti renteng atau kerongsang itu kan ya. Nah, cuman saya sesuaikan dengan yang sekarang aja. Dan saya anggap ini hanya sebagai pemanis lah. Maksud saya, apakah kemudian Belanda itu juga menggunakan ini, ataukah kemudian Belanda itu juga punya style yang spesifik dibandingkan Tionghoa? Sebenarnya zaman dulu itu berupa peniti biasa, tapi peniti yang dihias. Itu malah itu malah justru kuno nih Pak? Iya, jadi kecil-kecil sekali. Jadi kayak peniti tapi yang dikasih, entah itu ada yang kasih mute atau memang itu membuat peniti emas dan lain sebagainya. Jadi tidak begitu besar-besar. Nah yang besar-besar itu malah sebenarnya eranya Belanda. Jadi kalau yang peniti renteng dan sebagainya itu justru yang kuno. Yang kecil-kecil. Memang saya saya punya beberapa tidak saya pakai. Ada tapal kuda, kayak pita dan lain sebagainya. Apakah kemudian style Belanda dengan Tionghoa memang juga beda di aksesoris? Beda. Sebenarnya beda jauh ya. Mereka termasuk branya itu juga kebanyakan kalau yang Tionghoa itu ada sakunya. Tapi kalau yang Belanda enggak. Baik. Terus brosnya itu kalau Belanda itu seringnya satu gede atau kecil. Kalau yang susun 3 ngelenteng itu lebih banyak itu peranakan Tionghoa. Encim ini, batik peranakan ini kan tidak hanya di sepanjang pantai utara,
tapi kemudian Singkawang, Bangka Belitung, Aceh, betinanya juga ada. Nah, kalau batik-batik di sana itu bagaimana Pak Afif? Apakah mereka itu memproduksi di sana ataukah memang kemudian perdagangan dari pantai utara ke... Perdagangan dari Jawa. Oke. Jadi mereka tidak menciptakan motifnya? Enggak. Jadi memang batik Jawa waktu itu Pekalongan, Lasem, Cirebon, terus Mi itu tuh mengekspor batik ke Nusantara, ke Sumatera, sampai ke Singapura, Malaysia. Itu batik-batik pesanan mereka. Jadi kayak termasuk ada model motif dolar atau yang memang orang sekarang mengatakan itu motif Jambi, yang Bambi itu sebenarnya ya memang mereka didatangkan. Kalau seperti di Padang ada istilah batik tanah liek. Nah itu sebenarnya kan batik Jawa, tapi yang disenangi oleh masyarakat Padang, yang diekspor, dan khusus istilahnya permintaan sana, dia tidak menjual di Indonesianya. Nah akhirnya menjadi branding karena satu daerah itu menggunakan batik seperti itu. Berarti artinya batik-batik yang ada di luar Jawa bisa jadi mereka tua dan limited ya kan, karena kan sifatnya hanya mengekspor lah gitu. Oh baik, sama seperti di Singapura dan Malaysia ya Pak? Cuman kan batik saat itu yang mereka pesan itu batik mass product kebanyakan. Oh, jadi pabrikan ya? Pabrikan. Okay. Jadi walaupun tulis yang yang ya nggak mungkin kan bawa satu kecuali limited, ya. Karena... Nah mungkin yang petingginya atau pejabatnya atau orang kayanya yang mereka itu pesan, mereka kepingin batik yang bagus dan sebagainya itu ada. Mengoleksi itu tidak harus barangnya dulu. Foto-fotonya dulu nggak apa-apa. Oh iya, ini tips dari Pak Afif. Tidak harus mengoleksi. Jadi saya punya foto 3 negerinya punya siapa? Ya beli buku-buku batik lah ya. Nah itu belajar dari buku. Artinya referensi pun juga masuk ya Pak? Iya, maka itu kan dari era 3 negeri yang bagus, 3 negeri rakyat, 3 negeri yang asal tiron dan lain sebagainya. Baik. Matur nuwun sangat Pak Afif, kurang lebih ya cekap niku. Mulai dari kebaya sampai batiknya ini bisa seperti ini indahnya, kemudian koleksinya Pak Afif juga sedemikian banyak lengkap dan komplitnya, tetapi yang saya juga bisa belajar, mungkin teman-teman juga bisa belajar, ternyata pun Pak Afif itu kalau mengoleksi itu nggak ngelihat bagus kerennya nomor 1 sanes, tapi kemudian karena kecintaannya segala materi itu justru kemudian mengandung nilai sejarah, kemudian cantik atau tidaknya itu nanti berjalan ya, untuk edukasi seiring waktu, tapi proses edukasinya itu yang penting. Dan Pak Afif. Dan saya kepingin setelah melihat seperti ini teman-teman yang peranakan semakin mempunyai jati diri ya, bahwa ini adalah leluhur mereka. Mereka mampu mampu menjadi bagian, menjadi orang Indonesia dengan seperti ini. Jadi teman-teman yang peranakan ini yang senang koleksi juga harus nggak harus membeli yang lama atau mencari koleksi lama, tapi menciptakan busana-busana seperti ini menjadi kekinian yang saya harapkan. Jadi saya pesan kepada mereka, ini saya bisa memamerkan seperti ini adalah karya leluhur mereka. Kalau leluhur mereka tidak menciptakan, ini saya mengapresiasi. Nah kalau jangan kita aja, tapi mereka yang punya hak menggunakan atribut ini, mereka yang harus mengembangkan dan mereka menjadi bagian itu. Justru yang Tionghoa ini juga yang jadi kunci yang melestarikan. Baik. Selanjutnya mereka orang harus punya kebaya. Leres. Jadi malah justru teman-teman Tionghoa ini justru jadi kunci memperkaya budaya wastra di Indonesia. Matur nuwun Pak Afif. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.